Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas genap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Baginda Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi wahidun min hadil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar." Tidaklah mendengar tentang keberadaan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini, mau dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, pasti dia masuk ke dalam neraka jahanam, wal iyad billah. Kemudian talabah salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz." Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua sangat amat berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah, amat sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi, baik untuk perkara yang lahir maupun yang batin, baik perkara dunia maupun akhirat. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan sesuatu apapun daripada makhluknya, lagi maha terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kapan saja Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kalian semua. Allah Subhanahu wa taala akan binasakan manusia semuanya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan makhluk yang baru selain pada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan yang demikian tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tanpa terkecuali kecil tua muda sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sangat berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara fisik maupun batin, baik perkara lahir maupun batin, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian dikarenakan sifat asalnya manusia, faqrud dzati, asalnya sangat amat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengatur dirinya sendiri kecuali dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya secara hakiki, yang tidak membutuhkan hambanya sedikit pun. Hambanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian adalah tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk dan hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk dan hidayah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam hadis qudsi tersebut, Allah sebutkan bahwasanya manusia semuanya berpeluang untuk tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada siratal mustaqim. Dikarenakan sifat asal manusia adalah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal insan la zalumun kafar, bahwasanya manusia itu sifat asalnya penuh dengan kezaliman dan penuh dengan pengingkaran. Bahwa sifat manusia juga Allah Subhanahu sebutkan, innal insan la zalumun jahul, bahwasanya manusia itu penuh dengan kezaliman dan kejahilan. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya Allah SWT berfirman, yang artinya, sungguh telah kami tawarkan amanah yang berat, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang besar, yang ada di langit dan bumi. Yang ada di langit dan di bumi, fa abaina wa ashfaqna minna, mereka menolak. Mereka takut dan khawatir tidak sanggup mengemban amanah tersebut. Wa hamalan insan, tiba-tiba sekonyong-konyong manusia berani mengemban amanah tersebut. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Padahal sifat asalnya manusia, sifat sejatinya manusia, tabiatnya manusia zaluman jahula, penuh dengan kelaliman, penuh dengan kejahilan, penuh dengan kebodohan, dan penuh dengan kelaliman alias ketidakadilan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah kita tahu bahwasanya sifat asal kita, sifat asal manusia itu adalah penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahilan, penuh dengan pengingkaran terhadap fakta-fakta kebenaran, maka Allah Subhanahu sebutkan kullukum dhal. Wajar kalau sekiranya Allah mengatakan bahwasanya manusia semuanya tersesat, berpeluang besar tersesat kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum dhal illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta hidayah dalam setiap salat kita dengan permohonan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Karena tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah SWT kepada jalan lurus kecuali orang-orang yang diberi hidayah Allah SWT, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang tadi, wa kullukum 'arin illa man kasautu fastaqsuni aksikum. Bahwasanya wahai hamba-hambaku, kata Allah SWT, setiap kalian itu telanjang
kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Allah pun berfirman, fa kullukum ja'in ilja'i illa man at'amtuhu fastat'umuni at'imkum. Dan kalian semuanya berpeluang untuk kelaparan kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfirkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya bersalah dan berdosa siang dan malam, sepanjang siang dan sepanjang malam, dan akulah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, mohonlah ampunan dan taubat kepadaku, niscaya aku akan berikan taubat dan pengampunan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kamu fi sa'idin wahid fastat'umuni. Ya wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya makhluk manusia dan jin dari awal sampai akhir berdiri di satu hamparan dataran, semuanya meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaan tersebut. Aku akan kabulkan permintaan tersebut. Yang demikian tidak mengurangi kekurajaan sedikit pun, kecuali seperti terjatuhnya jarum di dalam samudera. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi dan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia, bahwasanya manusialah yang penuh dengan kefakiran, yang penuh dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memenuhi segenap kebutuhan dan kefakiran manusia tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan ayat dan hadis tadi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam doa pagi dan petangnya beliau selalu membaca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang mengatur hajat hidup hambanya, yang maha memberikan rezeki kepada hambanya, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Birahmatika astaghits, dengan rahmat dan kasih sayangmu aku mohon dengan sangat, aslih li sya'ni kullah, perbaiki keadaanku semuanya, dunia dan akhiratku, lahir dan batinku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan uruskanku ini, dunia dan akhiratku, lahir dan batinku, kepada diriku sendiri, tarfata ain, dan aku tidak ridha ya Allah walaupun hal tersebut sekejap mata untuk engkau serahkan urusanku ini kepada diriku. Aku berkeinginan agar urusanku ini semuanya engkau yang tanggung ya Allah, engkau yang handle ya Allah, engkau yang atur ya Allah, engkau yang berikan taufik dan hidayah kepadaku dalam urusan dunia dan akhiratku. Wala tarfatain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mengatur segala urusan hambanya, dengan rahmat dan kasih sayang aku mohon dengan sangat, wala takilni ila nafsi tarfatain, dan janganlah engkau serahkan urusanku ini kepada diriku sekejap mata pun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang zat dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu dengan dirinya, sehingga Rasulullah SAW mempraktekkan dalam kehidupan kesehariannya sangat amat berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak rela Allah serahkan urusannya kepada dirinya walaupun sekejap mata pun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sifat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakan kepada kita semua agar Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk urusan dunia dan akhirat kita, lahir dan batin kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة